We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Endang Wahyuningsi SPD MPD. Kemudian yang berbahagia teman-teman kelas Aksya 1A yang seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu. Serta seluruh penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pidato saya pada kesempatan kali ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan aktivitas dengan lancar walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Tidak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat beriringan salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berlandaskan atas tauhid La ilaha illallah, seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya masuk ke judul pidato saya pada hari ini, yaitu Dilema Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa Inggris disebut Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 21 November 2021 tercatat kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 4,25 juta kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 144.000 orang. Seperti yang sudah sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini, pandemi COVID-19 sudah berdampak ke berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena dari pendidikan ini akan terbentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas, yang mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang dijalani. Hal ini yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lantas, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia di masa pandemi? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID, sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung, namun sudah beberapa bulan ini dilakukan via online. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah untuk ikut membantu menjelaskan berbagai macam mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional. Kemudian, tantangan apa saja yang
dihadapi tenaga pendidik dan orang tua? Berbagai macam tantangan harus dihadapi untuk sistem pendidikan online ini. Selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan sumber daya juga tidak kalah penting. Faktanya, masih banyak sekali anak-anak yang terkendala fasilitas untuk belajar. Bukan hanya murid, tapi juga tenaga pendidik dan orang tua murid yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Sistem pembelajaran online ini secara tidak langsung membuat kesenjangan sosial ekonomi yang sudah terjadi sejak lama menjadi semakin melebar saat pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemenaker mencatat lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, dalam kondisi lain, orang tua bisa berhadapan dengan pilihan yang sangat sulit antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Apakah sistem daring benar-benar jadi solusi? Sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Begitupun dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang seringkali tidak memahami materi yang disampaikan. Angka putus sekolah meningkat di beberapa tempat seperti Papua, Maluku Utara, dan beberapa daerah yang masuk zona merah di Indonesia. Karena angka putus sekolah yang meningkat baik di kota maupun di desa, hal ini menyebabkan menurunnya produktivitas nasional yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung atau kemiskinan struktural. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045 yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Apakah menjadi bangsa yang beradab, cerdas, dan siap berkompetensi di era globalisasi, atau menjadi bangsa yang tenggelam dalam berbagai persoalannya sendiri. Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan sudah dilakukan, termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Tapi, masalah pendidikan nasional masih terkendala 2 persoalan mendasar, yakni akses dan kualitas pendidikan. Dari segi akses, walaupun sudah ada kebijakan sekolah gratis, program beasiswa, hingga penyelesaian masalah jarak dan akses menuju sekolah tengah diusahakan, nyatanya indikator rata-rata lama sekolah atau RLS nasional yang baru 8,2 tahun atau setara SLTP kelas 2 menunjukkan persoalan di bidang pendidikan masih banyak. Kemudian, kualitas pendidikan kita yang masih kurang maksimal. Masih harus melakukan upaya lebih untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, kurikulum pendidikan, hingga daya saing pendidikan nasional. Mari kita perbaiki strategi antara dunia pendidikan dan dunia lapangan kerja. Reformasi pendidikan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Mari bersama memperbaiki semua aspek, baik dari segi rekrutmen tenaga pendidik hingga komplemen lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Tugas untuk mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini menjadi berkarakter bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan tugas kita semua, apalagi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan kita untuk bisa bersama-sama melakukan upaya mengenai sejumlah persoalan penting pendidikan di Indonesia. Karena menyangkut masa depan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain dari kendala di dunia pendidikan di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal positif yang bisa diperoleh, yaitu dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online, peserta didik bisa banyak melakukan kegiatan di rumah, sehingga dapat mempermudah orang tua untuk memonitoring anak-anak. Selain itu, dengan sistem daring ini,
Tenaga pendidik dan peserta didik bisa meningkatkan kreativitas diri dengan membuat video pembelajaran atau dengan PowerPoint yang menarik, sehingga peserta didik tidak bosan dan bisa lebih kreatif saat mendapat tugas membuat video pembelajaran. Pada dasarnya, setiap yang terjadi di dunia ini mempunyai dampak positif dan negatif, termasuk pandemi COVID-19 ini. Walaupun dampak yang diakibatkan sangat besar, terutama di dunia pendidikan, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia demi terwujudnya Indonesia Emas 2040. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada generasi muda Indonesia. Marilah kita semua patuh pada himbauan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, menetapkan protokol kesehatan yang ketat, dan keluar rumah jika ada memang keperluan yang sangat mendesak saja, demi mengurangi kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Sehingga, jika keadaan sudah semakin stabil dan membaik, semoga kita bisa kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala, seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.